Seperti ini tanaman durian yang baru ditanam beberapa bulan yang lalu, alhamdulillah nampak terubus. Cuma hanya saja saya belum melakukan pemupukan. Dan di video kali ini saya akan melakukan pemupukan sekitar 1 sendok makan ya, 1 jengkal dari batang utama. Oke, terima kasih. Simak terus videonya sampai selesai. Saya akan menjelaskan bagaimana pertumbuhan tanaman yang stagnan dan kekurangan nitrogen dari dalam tanah itu sendiri, dan mengakibatkan stagnannya pertumbuhan tanaman durian saya yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Sampai jumpa lagi di channel saya, Rudian Putra. Sahabat, di sini saya lagi di kebun ya. Di kebun yang di blok sini di lahan yang miring. Mungkin di antara blok yang lainnya kondisi lahan tanah di sini ya adalah paling buruk dibanding dengan blok lahan saya yang lainnya ya, sahabat. Karena di sini tanamannya tanahnya, khususnya tanahnya ya, sangat lemah sekali ya pH-nya, dan sangat miskin sekali akan unsur hara nitrogen terutama ya. Makanya saya benahi terus, karena mumpung tanaman saya, tanaman durian dan tanaman pisang yang lainnya mumpung masih kecil ya, apalagi khususnya untuk tanaman durian. Jadi makanya kita mengontrol tanaman itu pasca awal musim berkebun ya, bagaimana kondisi untuk tanaman kita, bagaimana kekurangannya ya. Jadi bisa dilihat dari kondisi daun, batang, serta pertumbuhannya juga. Jadi kalau pertumbuhannya kecil, pertumbuhannya lambat, stuck di situ-situ saja, terus daunnya kecil, terus nampak kuning dari bawah dan berguguran daunnya, dan serta daun atasnya juga cukup bagus. Nah, sedangkan daun bawahnya itu mulai menguning dan rontok, berarti itu dia kekurangan nitrogen atau lemahnya pH tanah daripada di sini. Sementara tanah lahan di sini sudah saya kasih dolomit ya dari beberapa bulan yang lalu, tapi tetap aja kondisi bahwa tanaman durian di sini sangat kekurangan sekali nitrogen. Kalau untuk dolomit sudah pernah saya kasih dolomit. Bisa dilihat daunnya tidak prima ya, gagal untuk pertumbuhan daun secara maksimal, yang tidak sesuai kita harapkan. Harusnya tidak seperti ini, udah lebih 1 tahun. Ya, penyemprotan biasa saya lakukan, cuman tanahnya aja di sini hanya bermasalah ya. Kemudian saya baru melakukan penggeburan. Nah, seperti ini adalah ciri-cirinya tanaman durian yang tidak sehat ya, sahabat. Jadi saya selama ini tidak memperlihatkan tanaman durian yang sehat-sehat saja, tidak ya. Seperti ini aja kondisinya, akan saya sampaikan bagaimana keadaannya tanaman durian saya di sini. Untuk 1 tahun ya, untuk 1 tahun dalam kondisi tanaman durian seperti ini sangat tidak wajar. Daunnya mengecil ya, daun kecil tuh ya. Dan bawahnya kuning terus rontok seperti ini nih, bisa dilihat ya. Jadi kekurangan sekali nitrogen. Maka dari itu akan saya kasih dengan pupuk NPK ya, NPK profesional khususnya untuk memperbaiki sistem nitrogen yang ada dalam tanah itu. Karena nitrogen itu bahan dasarnya adalah sangat bertanggung jawab ya perannya untuk pertumbuhan tanaman, baik tanaman pisang maupun tanaman yang lainnya. Jadi bercocok tanam itu adalah mudah ya. Jadi istilahnya kita yang memperhatikan tanah ini jauh lebih sulit. Karena di daerah saya juga curah hujan tinggi. Jadi curah hujan tinggi itu lebih cenderung ke pengikisan unsur hara dan memperlemah pH tanah, serta mengikis atau menghabiskan nitrogen yang ada dalam tanah itu sendiri. Jadi ketika tanah itu kehabisan nitrogen, maka yang akan diserang tanaman kita sendiri. Makanya rumput-rumput yang di sekitaran atau jerami, serbuk gaji yang belum terdekomposisi, hati-hati jangan sampai ditebar di bawah permukaan tanaman kita ya. Karena itu sendiri akan menyerap nitrogen yang ada di dalam tanah kita setelah dia terurai. Oke, jadi diharapkan didekomposisikan dulu atau dikomposkan, diorganikan, lalu kita timbun di sini. Jadi hati-hati ketika dia masih keadaan hijau, jeraminya atau serbuk gajinya masih baru, masih mentah, serta rumput-rumput yang lainnya masih hijau, jangan disimpan dulu di sini ya. Tentunya nanti lambat laun ya. Kalau awalnya mungkin bagus, sehat, tapi kalau efeknya nanti dampaknya ya tidak bagus. Jadi saya mengasih pupuk NPK. Sembarang NPK aja apa aja ya, yang bernitrogen tinggi aja. Saya di sini tidak akan perlihatkan pupuk apa NPK-nya untuk khusus nitrogen. Karena di sini saya tidak jualan pupuk ya, sahabat. Dan untuk usia 1 tahun ini saya akan kasih 100 gram atau 150 gram ya untuk NPK-nya. Oke, seperti itu aja. Oke, untuk tanaman lay. Nah, sementara tanaman lay karena pH itu ya, atau pH tanah atau nitrogen yang ada dalam tanah itu sendiri, itu lain titik, lain juga ya pH-nya, sahabat ya. Kalau kita diukur dengan pH gitu, dengan alat ukur multitesternya,
untuk ini pengukuran pH tanah. Nah, seperti ini untuk lay, ini sehat-sehat aja, aman-aman aja ya. Aman-aman aja. Cuman saya hanya akan pangkas saja bawahnya agar pertumbuhannya dia tidak stuck. Itu aja. Nah, ranting-ranting seperti ini kan buang juga nih. Inilah beda ya sama yang barusan. Kalau yang barusan itu betul-betul dia kekurangan sekali nitrogen yang ada di dalam tanah itu. Makanya ini saya pruning tipis-tipis aja, ya tidak ekstrim. Nah, ini dia tidak ada masalah nih sahabat. Baik tanam daun dari bawahnya juga dia tidak masalah, tidak bermasalah kekurangan nitrogen ya. Karena hijau, tidak menggugurkan daun. Nah, biar dia terpapar oleh sinar matahari. Oke, bagaimana untuk memupuk kedua kalinya, sahabat? Jadi saya di sini kan siapkan tong air ya yang 200 liter ya, atau 250 liter. Tujuannya nanti kan saya akan merendam pupuk kotoran hewan, akan saya fermentasi, direndam pakai 4 ya, air cucian beras, molase, kalau tidak ada molase pakai gula merah. Bagaimana untuk ukurannya ya? Jadi ukurannya kasih aja 50 gram atau 40 kg kotoran hewannya. Sebelum kita fermentasi, taruh di situ airnya 1 tong ini full. Dan air cucian beras juga sekitar 5 liter atau 2 liter juga bisa ya. Kalau tidak ada M4 bisa dari tape ataupun dari namanya satu lagi ada tuh ya. Terus kemudian nanti kan bisa direndam di sekitar 30 hari. Lebih daripada 30 hari itu bagus ya. Pokoknya diaplikasikannya nanti pas saat kemarau. Ya, di saat kemarau. Agar tidak ada bakteri. Ya, kalau musim hujan kan itu yang dingerikannya bakteri. Nanti takutnya pupuk organik itu kan tidak matang. Terus kita disiramkan ke akaran ya, akar-akar tanaman durian kita di sini. Takutnya ada racun atau ada bakteri patogen yang masih mentah atau belum terurai, bakteri aktifnya. Sangat berbahaya ya, sahabat. Malah ini bagus nih, itu saya pruning ekstrim untuk mas muar, dan batangannya dari muda malah saya ini dibentuk ya, karena ada yang bilang jangan dibentuk dulu ketika usia muda akan memperlambat atau mempengaruhi pertumbuhan batang gitu ya. Kalau batang itu kan dipruning agar dia bisa gemuk dan nutrisi ya, nutrisi juga malah yang harus kita untuk memperbesar batang ya. Besar batang itu kan kita bisa dipruning atas, lari dia ke batang, kan begitu. Jadi tidak masalah. Jadi kalau pembentukan batang ini tidak ada masalah. Yang bermasalah itu kita mengikatnya, ini diikat sistem ikat mati di sini. Ikat mati ketika dia gemuk ya, misalkan ini gemuk nih batangnya. Terus ini nge-fresh. Nah, jadi mengikatnya yang baik dan benar harus seperti ini. Jadi longgar agak bisa jalan dia. Dan dibukanya juga mudah ya, tidak kejepit maksudnya. Itu ya saya rasa ya sahabat, saya rasa kalau memang durian ini dibentuk terus nanti akan mempengaruhi batang katanya ya, kalau masih kecil. Buktinya ini tidak ada pengaruh sama sekali, malah pecah-pecah langsung ya. Pecah-pecah ini jangan takut, dia berarti sudah mendekati fase generatif. Jadi kalau kita rawat dari sekarang kan kita tujuannya untuk membuahkan ya. Tapi kalau tidak dipruning dari awal, itu bagaimana? Dan tidak dipruning, tidak dibentuk dari awal, kalau sudah keras seperti ini nih, jelek nih sahabat ya. Kalau udah keras seperti ini jelek ya. Jadi saya ini telat, makanya ngebentuk dahan itu justru kita harus sejak awal ya, sejak dini ya. Kalau pernikahan dini itu baru tidak bagus. Ini kan sejak dini nih, jadi dibentuk itu sejak dini. Jadi jangan ekstrim juga sih ngebentuknya. Kalau pertumbuhan batang ini kan dia besar kan, karena di pruning ranting-rantingnya ini ya. Jadi nutrisi yang kita kasih ke dalam permukaan akar di sini, jadi lari ke bagian semua ke batang gitu. Jadi untuk mengikat seperti ini tidak ada pengaruh sebenarnya. Yang pengaruh itu kalau kita mengikatnya terlalu kencang, ngepres di sini diikat mati ya, tidak longgar seperti ini cara mengikatnya ya. Oke, bisa dilihat. Begitu sahabat ya, maaf nih, bukan kita istilahnya komplain tentang masukan sahabat juga, enggak sih. Ini hanya sharing saja. Oke, jadi kalau istilahnya mempermasalahkan pertumbuhan batang,
Oke, ini berarti nanti ada masalah ya. Yang jelas itu batang itu jangan sampai kena jamur. Seperti jamur rumpas, itu yang bikin bermasalah. Serta kotor di bawahnya ya, banyak ranting. Di situ juga masih ada yang kecil-kecil tuh. Di sini tanaman pisang malah, ya tanaman pisang banyak. Jadi di sini berkebun antara tanaman pisang dengan tanaman durian. Ya, jadi ketika durian belum kita panen, belum produksi, kita ada harapan dari pohon pisang ya. Jadi pohon pisang saya di sini terus terang aja, bukan sombong, sudah bertonton lah ya, baik dikonsumsi sendiri ataupun saya jual gitu kan. Tapi alhamdulillah tidak ada ruginya dengan pola tanam tumpang sari kan gitu. Terus Pak John juga beliau ada bilang bagaimana saudara kalau menanam durian tuh bagusnya di dataran tinggi tempat dataran rendah. Sebenarnya itu dua-duanya bagus ya. Cuma hanya saja dari literasinya untuk tanaman durian cocoknya di ketinggian 30 sampai 35 derajat Celcius. Kalau untuk cengkeh justru 30 sampai 30 derajat Celcius ya. Kalau cengkeh ya itu aja. Kalau seingat saya ya seperti itu. Bagaimana untuk pH durian? pH durian 6 sampai 7. Kalau untuk cengkeh 5 sampai 6 juga tuh udah bagus. Oke, paham ya sahabat ya. Jadi intinya menanam itu baik dataran rendah, dataran tinggi itu bagus. Yang penting tanahnya itu sendiri yang disehatkan. Ya, tanah sendiri harus disehatkan, terutama nitrogen yang ada di dalam tanah itu jangan sampai dia habis. Ataupun pH tanahnya jangan sampai lemah. Tapi yang mengakibatkan lemahnya pada pH tanah di situ adalah curah hujan yang tinggi. Kita bisa kontrol. Ini tanaman durian di sini daun-daun mudanya tidak ada yang menguning ya. Tidak ada yang menguning ataupun tanda-tanda gejala dari kekurangan nitrogen itu sendiri tidak ada. Alhamdulillah. Jadi nanti saya besok-besok ini akan saya melakukan pemupukan dengan pemupukan tanaman durian yang lainnya juga. Oke, terima kasih, hanya itu saja ya sedikit informasi yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada masukan silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya jelaskan kembali semampunya saya. Terima kasih sahabat, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih banyak juga bagi yang sudah menonton, terutama yang dukung like, comment, share, dan subscribe-nya. Saya banyak ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.